Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini saya ingin membagikan possible trade story di pair GBP USD 2022 dengan Simple Order Block strategi. Jadi saya ingin membagikan bagaimana strategi ini bekerja di pair GBP USD di tahun ini. Kalau kita lihat di sini di awal tahun ini ya, di bulan Januari harga mengambil liquidity previous day low. Kalau kita lihat sini ya, harga mengambil previous day low liquidity. Di sini ada imbalance dan order block. Harga masuk ke order block, naik dan mengambil previous day high liquidity. Hal serupa terjadi di sini. Bagaimana harga turun mengambil previous day low liquidity, di sini ada imbalance dan order block, dan harga naik mengambil previous day high liquidity di sini ya. Ada BSL buy side liquidity, di sini sell side liquidity. Oke, ini yang terjadi di awal tahun ini di pair GBP USD. Nah, di sini kita belajar tentang reversal. Ciri-ciri reversal dalam kasus ini adalah dari bullish ke bearish. Di harga ciri market bullish itu harga berhasil membuat higher high dan higher low yang baru ya, higher high, higher low, higher high, higher low ya. Kemudian di satu titik harga tidak mampu membuat higher high yang baru, justru membuat lower high. Harga berhasil menembus higher low ya, break of structure, atau mungkin ada yang membuat istilah changing of character gitu ya, CO. Tapi saya tidak menggunakan istilah itu. Saya menggunakan break of structure di sini. Kemudian harga kembali membuat lower high dan membuat lower low yang baru di sini, break of structure lagi, dan buat lower high, break of structure lagi, lower low. Nah, di sini order block yang bekerja di sini, dia equal high, ada liquidity di sini equal high, kemudian harga masuk dan drop. Ini ciri-ciri reversal. Dengan demikian, konfirmasi reversal itu bisa dilihat dengan 2 kali break of structure, ya, untuk konfirmasi reversal. Kemudian lanjut ke akhir Januari, ini ada bullish order block yang ditembus oleh candle impulsif, biasanya akan menjadi area bearish breaker block. Nah, sudah beberapa waktu sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana breaker block juga bekerja menjadi area potensial untuk menempatkan bending order. Jadi kalau lihat di sini adalah break of structure ke atas, jadi ini adalah order block bullish ya. Kita berharap kalau harga sampai di sini dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi yang terjadi adalah harga menembus area order block dan kembali ke area order block ini untuk kemudian drop ya. Oke, ini adalah area breaker block. Oke. Possible trade setup yang saya bagi di sini minimal risk to reward ratio-nya adalah 1:5 ya. Oke, minimal RR-nya. Nah, untuk memperoleh RR yang lebih besar, entry bisa ditempatkan di 50 area order block, tetapi dengan risiko pending order kita jadi tidak terjemput ya, tidak ke-trigger atau tidak terpanggil gitu ya. Dan terjadi seperti itu. Itu adalah risikonya. Nah, untuk menahan posisi profit menjadi salah satu tantangan kalau ingin menjadi trader yang sukses. Dalam hal ini diperlukan trade manajemen yang konsisten, misalnya kapan harus memindah stop loss ke BEP, atau kapan harus close bagian profit, misalnya sudah running profit 10R, close 50% lot-nya. Oke, kalau dilihat di sini ya, entry di full OP setelah harga sampai di sini dia dapatnya adalah 10R, tapi kalau kita entry di 50% OP itu akan mendapat 20R lebih di sini ya. Karena apa? Karena entry di 50% OP ini
lotnya tentu akan lebih besar daripada entry di full OP karena stop lossnya akan sama ya. Kenapa? Karena range-nya lebih kecil ya, range SL nya. Oke. Liquidity menjadi salah satu confluence yang harus diperhatikan untuk open posisi. Di mana letak liquidity-nya? Ya, liquidity potensial itu berada di area previous day high, previous day low, previous week high, previous week low, equal high, equal low, ada di trend line, structural high and low, dan di atas atau di bawah ranging market atau area konsolidasi. Ini biasanya Asian Session ini terjadi konsolidasi, dan di atas Asian Session itu biasanya juga patut untuk dilihat liquidity-nya. Nah, di sini adalah previous day liquidity, previous day high liquidity, ini previous day low. Oke, harga ngambil previous day high kemudian turun. Ini adalah trend line liquidity. Harga break of structure di sini mengambil trend line liquidity, kemudian harga naik sampai mengambil previous week high liquidity. Itu ya. Nah, ini adalah contoh ranging market atau unclear trend ya. Sini. Jadi market hanya bergerak di area-area situ-situ saja. Sebisa mungkin hindari trading di dalam area market yang sedang ranging seperti ini. Lebih baik kalau tidak ada trend ya tidak usah trading di area itu. Oke, menunggu trend terbentuk atau mencari pair yang lain yang sedang trending. Order block dan breaker block bisa menjadi area yang bagus untuk entry. Dalam menentukan target profit, perhatikan juga tren di time frame yang lebih besar. Prinsipnya target profit setup yang follow trend ya, follow trend setup itu prinsipnya lebih besar target profitnya daripada setup counter trend. Kalau kita ambil contoh di sini, ini tren yang sedang berlaku pada saat itu adalah downtrend. Maka TP downtrend itu bisa 10R, bisa lebih jauh daripada TP ada setup buy. Di breaker block misalnya TP 10R nggak sampai karena counter trend ya, TP 5 katakanlah ya. Begitu follow trend lagi downtrend gitu ya, bisa TP 10 di sini. Oke, itu kemudian ini di bulan Maret ini adalah order flow. Jadi follow trend setup itu bisa re-entry ketika harga berhasil membuat break of structure yang baru dan kembali ke area order block. Open posisi bisa ditempatkan di full OP maupun di 50% OP. Di harga di sini break of structure kembali ke order block, sell. Break of structure kembali ke order block, sell. Break of structure kemudian kembali ke order block, sell lagi. Itu ya, ini sesuai dengan trennya, bisa re-entry kembali ketika harga sudah break of structure dan kembali ke area order block. Ini selalu perhatikan di mana letak buy side liquidity dan sell side liquidity berada. Jadi kita harus aware di mana sell side liquidity dan buy side liquidity. Sell side liquidity, buy side liquidity ya, BSL, SSL ini ya disingkatnya. Jadi ngambil BSL dan di sini ada tercipta order block. Biasanya order block yang tercipta setelah mengambil liquidity ini biasanya akan respected atau valid gitu ya. Oke, di bulan April refinement atau memperkecil area dapat dilakukan dengan memperkecil time frame. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh RR yang lebih bagus, tetapi dengan risiko rawan terkena SL atau pending order tidak terpanggil. Jadi kita lihat contoh di sini, area order block di H1 itu lebar segini ya, jadi range-nya lebar. Kalau kita ambil di sini, kemudian TP-nya di sini itu hanya 1/2 mungkin RR-nya. Tapi kalau kita masuk di order block M15 itu area yang lebih gelapnya, merah gelap ini, itu bisa sampai RR nya lebih bagus, bisa sampai 10R gitu ya. Oke,
Jadi dalam kasus ini kalau kita entry 50% ini tidak akan terpanggil. Kita pasang pending order di sini, ini tidak akan terpanggil ya. Oke, itu adalah resiko juga memperkecil area order block yang terbentuk setelah manipulasi. Ini contoh lagi, atau liquidity grab biasanya akan menjadi area order block yang kuat. Di sini ada equal high liquidity grab, nanti diambil, kemudian harga drop, sini ada imbalance. Oke, kemudian harga kembali ke equal sini ya, equal high liquidity grab di sini, harga kembali ke area order block yang terbentuk setelah ada liquidity grab dan dia drop. Oke. Dalam beberapa kasus itu harga tidak kembali ke area order block tapi memantul di area imbalance. Ini apakah area imbalance ini bisa diambil sebagai area untuk entry, buy atau sell begitu? Ya bisa saja, asal sudah dalam melakukan backtest dengan strategi itu. Saya sendiri tidak mengambil area imbalance untuk entry, tetapi hanya sebagai confluence. Oke. Nah, salah satu strategi menentukan area entry dan target profit adalah OP to OP. Opposing OP di time frame yang sama bisa menjadi target profit yang realistis. Jadi ini adalah area order block, di mana take profitnya di area order block yang berlawanan di sini ya. Profit di sini adalah 5R. Oke, gitu ya. Di sini ada area order block, entry sell itu dapat 5R gitu ya. Oke. Ini salah satu tiktokan kalau orang bilang ya, OP to OP. Di dalam ranging market gitu ya, harga biasanya akan mengambil liquidity yang berada di atas resisten dan di bawah support. Order block di time frame kecil yang berada sedikit di atas dan di bawah ranging market bisa menjadi area yang menarik untuk entry. Jadi di sini adalah ada order block M15 ya di sini. Ranging market. Nah, harga biasanya akan ngambil liquidity di atas ranging market itu, di bawah dan di atas ya, di atas PSL ngambil bawah SSL gitu ya. Nah, order block yang ada di letaknya di dekat area ranging market seperti ini biasanya akan respected. Harga naik sedikit untuk ambil liquidity, kemudian bisa drop kalau kasusnya seperti ini. Ada juga harga turun, ambil liquidity, kemudian harga naik itu ya, manipulasi gitu. Ini adalah area breaker block yang bekerja dengan cukup baik. Ada order block juga bekerja dengan cukup baik ke atas. Oke. Ini adalah setup yang sangat simple. Break of structure, kembali ke order block, entry. So simple ya. Ini adalah strategi simple order block. Jadi memang cari setup yang sederhana, tidak kompleks. It's not complex SMC ya, bukan smart money konsep yang cukup rumit maupun kompleks, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan, membuat yang cukup simple untuk dipahami dan dipraktekkan atau digunakan untuk trading di market, khususnya forex. Oke, entry di area order block dengan imbalance sebagai confluence dan equal high liquidity menjadi target take profit. Di sini ada imbalance, di sini di bawahnya ada order block. Target profitnya di mana? Di equal high liquidity, di high ini ya, liquidity. Target minimal gitu. Dari OP to OP, nah ini harga tiktokan lagi ya, harga mantul dari OP ke OP di market yang relatif sideways, itu sidewaysnya panjang gitu, dia bisa mantul dari OP ke OP ke OP ya, itu dari sell OP ke buy OP gitu ya. Ini tiktokan gitu. Di sini harga mengambil sell side liquidity atau SSL, menyentuh OP area di bawah liquidity dan langsung naik mengambil buy side liquidity
bagi target profit dan masuk area order block H4 ya. Dia ambil sedikit di sini, salah hanya ngambil, kemudian harga naik masuk ke area H4 dan turun, area order block H4 ya, ini, dan turun. Oke, baik teman-teman, jika Anda tertarik dengan strategi ini atau ingin belajar lebih dalam, lebih mendetail tentang simple order block strategi, ini kebetulan saya mempersiapkan sebuah program yang saya beri nama Sobat Simple OP Advanced Traders. Nah, di sini saya menawarkan 5 sesi kelas edukasi. Itu berupa materinya, berupa market structure, support and resistance, simple order block strategi, ini adalah intinya, kemudian trade and risk management, dan juga psikologi trading. Ini 5 sesi kelas edukasi selama 5 hari dengan pertemuan online ya. Tuh, kemudian di sana peserta akan mendapatkan lifetime EA Simple OP Assistant. Ini EA yang saya gunakan untuk melakukan analisa di market untuk mempermudah menggunakan analisa teknikal langsung di MT4. Saya tidak menggunakan trading view ya, tidak harus bolak-balik lihat trading view dan MT4, tetapi langsung melakukan analisa di MT4 dengan EA Simple Order Block ini. Dia akan menghitung secara otomatis berdasarkan lot sesuai dengan resiko. Bagaimana cara kerja EA ini bisa Anda saksikan di Anda tonton di channel saya ini, di video sebelum-sebelumnya saya pernah mereview EA ini. Kemudian peserta juga akan dimasukkan ke private group. Di sana akan dibagikan weekly outlook dan daily setup gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah 2 bulan pendampingan eksklusif. Ini yang cukup penting karena kami ingin memastikan bahwa yang ikut sesi kelas ini bisa survive dan semoga bisa profit konsisten di market. Jadi 2 bulan pendampingan eksklusif ini di akun latihan atau akun demo. Jika bisa survive 2 bulan di akun demo dengan growth itu ya, ini kita pandu, kita dampingi secara eksklusif. Nah, harapannya setelah 2 bulan itu kemudian bisa trading real dan menggunakan real account dan bisa survive dan profit di dunia forex. Baik, untuk teman-teman yang mau bergabung bisa menghubungi saya di Telegram Simple OP atau langsung ke Momong99. Itu langsung japri saja. Begitu, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life.